Halo, selamat bertemu kembali sahabat cerdas dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi IPS kelas 8 yaitu kedatangan bangsa barat di Indonesia. Kita simak video berikut. Oke, tentang kedatangan bangsa barat ke Asia, salah satunya ke Indonesia, kita bisa melihat peta berikut, di mana orang-orang Eropa melakukan pelayaran ke Asia, ada ke Iran, ke Cina, kemudian salah satunya juga menuju Indonesia. Pada kesempatan ini, sahabat cerdas, kita akan belajar khusus tentang faktor-faktor kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Ada 5 faktor. Yang pertama, runtuhnya Kekaisaran Romawi, terjadinya perang salib, jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam Turki Utsmani, yang keempat penjelajahan samudra, yang kelima perkembangan ilmu pengetahuan. Mari kita pelajari satu persatu. Faktor yang pertama, kedatangan bangsa barat ke Indonesia adalah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Hubungan perdagangan di antara bangsa Eropa dengan Asia yang saat itu sedang mengalami kemunduran, yang mana hal ini menyebabkan terjadinya kemeserotan dalam berbagai bidang kehidupan. Masa itu dikenal dengan zaman kegelapan atau Dark Age. Runtuhnya Kekaisaran Romawi mengacaukan bentuk tatanan kehidupan bangsa Eropa yang sejak awal berkiblat pada hukum Romawi. Faktor yang kedua, perang salib. Perebutan kota suci Yerusalem menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya perang salib, melibatkan orang-orang Kristen Eropa yang berperan melawan Turki Seljuk dengan orang-orang Arab. Perang ini dinamakan perang salib karena pasukannya menggunakan tanda salib. Sementara itu, orang-orang Islam menyebut perang ini sebagai perang suci. Terjadi hampir kurang lebih 200 tahun. Salah satu pahlawan Islam yang ikut berperang adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil mendapatkan kembali kota Yerusalem. Salahuddin berhasil menang dan menaklukkan pasukan salib dalam perang Hittin. Setelah itu, Raja Inggris Richard the Lionheart mencoba untuk mengumpulkan kekuatan seluruh raja Eropa dengan tujuan untuk merebut kembali kota Yerusalem. Namun, mereka mengalami kegagalan, sehingga akhirnya mereka pulang ke Eropa dengan tangan kosong. Faktor ketiga, jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam atau Turki Utsmani. Bangsa Eropa mengalami banyak kesulitan setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad II. Konstantinopel pada saat itu digunakan sebagai lalu lintas perdagangan internasional, sehingga oleh orang-orang Eropa mengalami kesulitan untuk melakukan akses perdagangan. Sehingga orang-orang Eropa berniat mencari daerah yang dapat menghasilkan sebagian besar barang yang mereka butuhkan, salah satunya adalah rempah-rempah. Faktor yang keempat, penjelajahan samudra. Bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, adanya teori heliosentris dari Kopernikus. Teori ini menyatakan bahwa bumi itu bulat, sehingga kawan dari Kopernikus memiliki keinginan untuk membuktikan. Di antara kawan tersebut adalah Ferdinand Magellan sebagai pelaut pertama yang dapat mengelilingi dunia dan memperkuat teori bumi itu bulat. Teori ini kemudian dibantah oleh teori geosentris dari Ptolemeus Dias yang mana menyatakan bahwa bumi itu datar. Faktor yang lain adalah kisah dalam buku The Travel of Marco Polo, perjalanan Marco Polo ke dunia timur yaitu ke negara Cina. Buku tersebut ditulis oleh Ruckelshaus dan dijadikan sebagai sumber informasi oleh bangsa Eropa tentang adanya negeri Cina. Faktor yang lain adalah ditemukannya kompas, mesiu, peta, serta peralatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung perjalanan mengelilingi dunia. Dan faktor berikutnya, ambisi besar terhadap semboyan 3G, Gold,
mencari emas atau kekayaan. Yang kedua, glory, mencari keharuman nama, kejayaan, kekuasaan, memperlebar daerah kekuasaan. Dan yang terakhir adalah gospel, yaitu menunaikan tugas suci, menyebarkan agama Nasrani. Faktor terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan. Semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dengan ditandai beberapa penemuan, kompas, navigasi, serta peralatan pelayaran. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya benua Amerika oleh Columbus, yang mana memakai teknologi kapal milik Spanyol dengan bantuan Abdul Majid. Di samping itu, penemuan teknologi kapal layar juga telah ditemukan oleh bangsa Portugis, sehingga ini sangat mendukung untuk dilakukannya perjalanan jauh lautan. Itu dari teman-teman sahabat cerdas dimanapun Anda berada, yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu pada lain kesempatan.